Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai perang dagang Amerika Serikat dengan Cina yang terdiri dari Andi Oktaviansa, saya sendiri Nor Apita, Norulina Hartati, dan Sri Herlaningsih. Perang dagang Amerika Serikat dengan Cina. Latar belakang terjadinya perang dagang bermula dari niat Amerika Serikat untuk menghukum Cina atas dugaan praktik perdagangannya yang dianggap tidak adil terhadap Amerika Serikat. Trump menuduh Cina memperoleh teknologi Amerika Serikat dan membatasi akses pasar untuk perusahaan keuangan dan teknologi. Di samping itu, komoditas baja dan aluminium pun menjadi faktor Trump melakukan ancaman perang dagang akibat dari impor yang berlebihan yang dilakukan Amerika Serikat. Dalam hitungan hari setelah retaliasi yang dilakukan oleh Cina, otoritas Amerika Serikat merencanakan untuk menambah jumlah barang-barang asal Cina yang dikenai tarif dengan nilai mencapai 200 miliar dolar. Cina menegaskan siap membalas langkah Amerika Serikat setelah diberlakukan penerapan tarif impor baru terhadap barang-barang asal Cina dengan memberlakukan tarif impor yang atas barang-barang Amerika Serikat senilai 60 miliar dolar. Amerika Serikat dan Cina merupakan negara ujung tombak sebagai mitra dagang seluruh negara-negara di dunia. Kekuatan perekonomian kedua negara tersebut menjadi pilihan negara-negara berkembang untuk menciptakan pasar yang kuat dan stabil. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang saat ini terus menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat dan Cina. Perang dagang Amerika Serikat-Cina merupakan kebijakan yang melibatkan dua negara adidaya yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian global hingga saat ini. Perang dagang ini akan berdampak dan berpengaruh secara global termasuk pada kondisi Indonesia sebagai negara berkembang. Seiring berjalannya waktu, Cina mampu menandingi kekuatan Amerika Serikat dengan berbagai teknologi dan industrinya. Amerika Serikat tidak tinggal diam dengan ambisi yang dimiliki Cina untuk menjadi nomor satu di dunia, melainkan akan berupaya menjatuhkan Cina secara perlahan. Kedua negara saling terkait terhadap kerjasama dalam berbagai bidang, seperti bidang sosial, ekonomi, politik, budaya yang telah berjalan dalam kurun waktu yang cukup lama. Kekhawatiran Amerika Serikat akan keberhasilan Cina akan terus menjadi ancaman yang akan segera dihadapi seiring dengan upaya Amerika Serikat untuk tetap menjadikan negaranya sebagai negara adidaya tunggal di dunia. Negara adidaya pertama yakni Amerika Serikat merupakan negara yang telah diakui dunia atas kelebihan dan kekuatannya dalam seluruh aspek, memiliki perekonomian yang dinamis, dan memiliki kekuatan militer yang tak tertandingi. Negara adidaya yang kedua yakni Cina merupakan negara maju yang telah menempati posisi terkuat setelah Amerika Serikat. Perubahan Cina yang signifikan telah merubah ekonominya menjadi kuat dan mampu menjadikan rakyatnya yang berjumlah sekitar 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan Amerika Serikat sebagai rakyat yang dapat menikmati kekayaan. Cina sebagai negara kuat menginginkan pengakuan dari dunia dan berharap negara-negara lain dapat menghormati dan menghargai Cina sebagai negara lebih berpengaruh pada saat ini. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nor Apita. Perekonomian Amerika Serikat dan Cina. Yang pertama, Amerika Serikat dan Cina merupakan dua negara yang adanya mengutamakan kepentingan nasionalnya masing-masing. Dunia sangatlah bergantung terhadap kekuatan Amerika Serikat karena mampu memberikan pengaruh besar terhadap dunia. Yang kedua, Amerika Serikat telah terlibat dalam perpolitikan negara-negara di Asia dan kerap kali menimbulkan pergolakan ekonomi. Kemudian Cina melakukan upaya-upaya dalam membantu mengatasi peperangan yang kerap terjadi akibat politik dan kebijakan Amerika Serikat. Dalam perang-perang yang telah terjadi, Cina menahan kekuatan militer Amerika Serikat sebagai upaya untuk mengurangi korban jiwa. Namun tampaknya hal tersebut dilakukan Cina tidak serta-merta membantu Amerika Serikat saja, melainkan Cina mulai melakukan aksi politiknya secara perlahan dan berniat menjadikan negaranya sebagai negara yang kuat serta memperluas wilayah kekuasaan. Sehingga hubungan antara Amerika Serikat berlanjut dengan menciptakan suatu kerjasama yang baik dalam bidang ekonomi. Seiring berjalannya kerjasama antara dua negara raksasa tersebut, Amerika Serikat sempat mengungkapkan rasa kesalnya karena Cina diduga
sengaja melakukan penurunan nilai mata uang Cina dan mengakibatkan Cina mengalami peningkatan ekspor yang sangat signifikan. Cina mempelajari budaya orang-orang Amerika Serikat sebagai individu yang bebas dan tidak terkekang. Namun tampaknya hal ini cukup salah oleh Cina, bukan karena gagasan dan prinsip individu, melainkan semua kekuatan Amerika Serikat adalah fokus terhadap geopolitik, sumber daya, imigran yang banyak, aliran modal yang besar, serta kemunculan teknologi. Cina tidak mudah untuk memperkuat negaranya seperti Amerika Serikat hanya dengan memanfaatkan sumber daya manusianya saja. Amerika Serikat banyak mendapatkan keuntungan dari pengaruh militer, berbeda halnya dengan Cina yang semakin banyak mendapat keuntungan dan pengaruh ekonomi negaranya. Telah dijelaskan bahwa Cina memiliki penduduk 4 kali lipat lebih banyak dibanding Amerika Serikat. Hal ini dapat dipahami bahwa Cina memiliki tenaga kerja yang sangat banyak untuk melakukan hal dengan meminimalisir pengeluaran negara dibanding negara lain di dunia. Amerika Serikat maupun Cina mengutamakan instrumen-instrumen yang berbeda untuk tetap memperkuat dan memperkokoh negaranya masing-masing. Kerjasama Amerika Serikat-Cina. Amerika Serikat dengan tegas mengambil sikap dan keputusan untuk menerapkan kenaikan tarif impor. Produk-produk yang dibutuhkan oleh masing-masing negara terancam untuk mencari pasar baru demi memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Hal ini menjadi satu masalah baru dan memaksa Amerika Serikat harus mencari pasar baru untuk kebutuhan dalam negerinya. Dengan tidak dikenai tarif impor seperti yang dilakukan Cina sebagai aksi balas tarif impor. Ketergantungan Amerika Serikat terhadap Cina tidak dapat dihentikan begitu saja. Mengingat banyaknya produk yang menjadi kebutuhan Amerika Serikat, berikut beberapa produk yang dibutuhkan Amerika Serikat dari Cina melalui kerjasama keduanya antara lain. Yang pertama, pesawat terbang. Seiring melejitnya kebutuhan industri dan transportasi udara, Cina telah mampu memproduksi pesawat terbang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, komponen elektronik. Cina dikenal sebagai negara penghasil elektronik dengan kualitas tinggi dan mampu menciptakan hal-hal baru sebagai bentuk kebutuhan rakyat di zaman sekarang. Yang ketiga, otomotif. Dalam industri otomotif, Amerika Serikat memiliki sebuah perusahaan otomotif multinasional, yakni General Motors. Perusahaan otomotif tersebut telah mendesain, membuat, memasarkan, serta mendistribusikan seluruh kendaraan dan suku cabang kendaraan. Yang keempat, kedelai. Amerika Serikat sebagai penghasil kedelai dengan jumlah banyak dan mampu memenuhi kebutuhan Cina. Yang kelima, pariwisata. Amerika Serikat merupakan negara adidaya dengan memiliki banyak tempat wisata dan juga dikenal sebagai negara yang memiliki pendidikan baik di dunia sekolah maupun universitas di Amerika Serikat banyak menjadi tujuan para mahasiswa di dunia untuk melanjutkan pendidikannya. Yang keenam, obligasi pemerintah. Dalam politik pemerintah Amerika Serikat dan Cina, keduanya telah melakukan kegiatan yang kerap kali telah menggunakan keduanya. Cina telah memiliki instrumen hitung dengan jumlah hampir mencapai 1,2 triliun US dollar pada akhir tahun 2017 lalu. Pengenaan tarif. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menerapkan kebijakan perang dagang terhadap produk impor Cina. Sejak resmi terpilih dan dilantiknya Trump menjadi Presiden Amerika Serikat, Trump menciptakan situasi dan kondisi panas bagi negara yang dipimpinnya. Terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat membuat negara-negara di dunia merasa khawatir akan nasib perekonomian global. Amerika Serikat telah merubah perekonomian negara dengan modal pemerintah yang baru. Dalam segala upaya yang dilakukan Trump serta keinginannya untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai negara satu-satunya terkuat di dunia, yakni melalui American First. Cina disebut sebagai negara yang menjadi lawan perang dagang Amerika Serikat saat ini. Dan dengan perang dagang ini akan menjadi sejarah baru dalam perekonomian dunia karena akan menimbulkan gejolak perekonomian dunia dan mendatangkan implikasi positif maupun negatif bagi negara-negara di dunia.
Dagang tidak hanya melibatkan dua negara sebagai pemeran utama saja, melainkan juga menyeret negara-negara yang memiliki kekuasaan ekonomi dan berperan sebagai ekonomi utama di dunia. Hal ini jika tidak dilakukan penanganan, maka akan terjadi terus-menerus dan mengakibatkan negara berkembang akan terpuruk. Penerapan tarif impor tampak menjadi pilihan yang baik bagi Amerika Serikat sebagai upaya untuk mengurangi kebutuhan dalam negerinya melalui impor baja dan aluminium. Langkah retaliasi Cina, perang dagang Amerika Serikat Cina mulai mencuat sejak awal tahun 2018 dan telah memberikan implikasi dalam rangka skala yang berbeda. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, bagaimana seharusnya setiap negara harus berupaya menghindari efek perang dagang. Sepanjang sejarah, perang tak berdarah dan perang tidak melalui baku hantam inilah yang sempat menjadi suatu praduga sebelumnya. Nasib dunia telah berada dalam genggaman Amerika Serikat. Donald Trump adalah seorang presiden yang memiliki kepribadian sangat keras dan idealis. Trump ingin membuat semua negara takluk padanya. Hal ini justru menjadikan negara-negara lain semakin menunjukkan kekuatannya pada Amerika Serikat, terutama China. Asumsi-asumsi yang telah disampaikan oleh Amerika Serikat sebagai alasan diterapkan perang dagang tidak lantas membuat China untuk diam, karena China meyakini mampu untuk menandingi kekuatan Amerika Serikat. Negosiasi tidak kerap dilakukan oleh keduanya. Justru semakin hari semakin banyak produk-produk yang masuk dalam daftar produk tarif impor perang dagang. Amerika Serikat maupun China bersikukuh untuk tetap menjalankannya kebijakan masing-masing, walau keduanya merasa kesulitan untuk mencari pasar baru untuk memenuhi kebutuhan industri masing-masing. Kesimpulannya, Amerika Serikat resmi menerapkan perang dagang dan telah mengakibatkan gejolak perekonomian dunia. Selain itu, China merupakan negara utama yang menjadi lawan bagi Amerika Serikat. Perang dagang disebabkan oleh impor yang dilakukan Amerika Serikat terlalu besar dan sangat menguntungkan China. Selanjutnya, aksi balas tarif impor gencar dilakukan oleh keduanya yang bertujuan untuk melindungi perekonomian negara masing-masing. Perang dagang ini menjadi langkah proteksi yang dilakukan Amerika Serikat sehingga akan berimplikasi terhadap negara-negara lain. China dan negara-negara lain memilih untuk melakukan aksi bebas balas dengan terus menaikkan tarif impor terhadap Amerika Serikat. Perekonomian Indonesia telah bergejolak sejak resmi diterapkan perang dagang, serta kenaikan nilai ekspor pada tahun 2018 tidak sesuai dengan harapan. Proteksi Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak memiliki arah ekspor impor serta ragu dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan perekonomian melalui perdagangan baja dan aluminium. Dengan adanya perang dagang, baja, aluminium, dan turunnya mengalami berbagai implikasi serta berpengaruh terhadap industri dalam negeri. Perang dagang ini tentunya berdampak bagi meningkatnya harga barang di Amerika Serikat dan China sehingga membuka kesempatan ekspor bagi negara ketiga untuk mengisi pasar di negara. Maka dalam perdagangan perang dagang ini mengakibatkan buruk dari kedua belah pihak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.